Selamat datang di format baru Safe Space. Hari ini lu bersama gue, Diandra. Dan di sini ada teman gue namanya siapa? Randi. Yap. Lu sekarang lagi di situasi seperti apa, Ran? Kenapa lu ada di sini? Gua pertamanya tuh kapan ya? 2 bulan lalu kali ya. Aiman ngechat gua, "Kan lu lagi mau ngisi buat jadi konten nano internet nggak?" Terus gue nanya tentang apa gitu. Terus katanya tentang pacaran berbeda agama. Sebenarnya pacaran atau nikah beda agama sih? Hubungan lah, berhubungan ya. Yap, betul. Bisa dua-duanya. Yeah. Jadi apakah maksudnya lu ini lagi berpacaran dengan Saat ini, Yep. iya. Saat ini gue lagi berpacaran dengan cewek yang ada di situ. Nah, dia sama gue berbeda agama. Oke, kita by the way di sini ada penonton baik banget di sini juga. Ini intermezzo kali ya. Intermezzo. Biasanya hambatan-hambatan orang saat ingin menikah tuh apa sih? Saat ingin menikah. Yap. Buat opini gue pribadi ya. Yap. Nikah tuh ada 3 yang perlu diselesaikan dulu lah sebenarnya sebelum lo mau nikah. Jadi perlu dikelarin dulu. Pertama yaitu keuangan. Oke. Keuangan itu lo harus jelas, sebenarnya lo harus terbuka. Yap. Terus yang kedua adalah keluarga. Nah, keluarga ini gimana caranya nikah itu nggak sama ceweknya atau sama cowoknya gitu. Lu nikahin Tapi- satu keluarga ya basically? Iya, Oke. itu dia. Makanya jadi kalau misalnya lo emang nggak sesuai sama keluarganya, ya gimana? Lo mau the rest of your life sama keluarga itu kan juga mikir juga dong, harus mikir. Itu yang jadi consideration juga. Betul. Nah, consideration yang ketiga Ya. adalah agama. Wah. Menurut gua. Oke. Kenapa menurut gue consideration agama adalah consideration ketiga? Yap. Karena agama itu buat gue personally gimana caranya lo menjalani hidup lo sampai ntar mati gitu, meninggal sorry. Jadi kayak sebenarnya guideline buat lo hidup lo selama ada sekarang tuh ngapain aja. Lu nge-consider diri lu sebagai orang yang religius atau enggak? Menurut gue cukup religius menurut gue. Oke. Walaupun gue bukan yang kayak aktif di gereja. Oh ya, agama gue Kristen. Jadi gue tidak aktif di gereja kayak yang pelayanan gitu. Tapi background keluarga gue dari kakek nenek gue semuanya sangatlah agamaan gitu. Jadi Oke. kayak mereka ada yang hampir pendeta. Oke. Ada yang kayak sekarang nyokap bokap gue pun masih kayak full pelayanan yang full-fullan gitu. Kayak di sana lah di gereja gitu. Sorry gue potong. Hampir pendeta tuh apa ya maksudnya? Pendeta apa ya ngomongnya? Pokoknya oke lah, intinya beragama banget lah, intinya kita aja deh. Enggak, dia To hampir clarify. dia hampir jadi pendeta atau dia jabatannya hampir kayak pendeta. Mungkin kalau masuk ke dalam negara kayak MPR DPR kali ya. Oke. Oke. Nah, thoughts lu tentang nikah beda agama apa? Kayak apakah lu setuju? Apakah lu nggak setuju? Apakah Itu kan pertanyaan terakhir harusnya, setuju atau enggak? Oh ya oke, kalau setuju atau enggak? kok Anda tahu pertanyaannya? Ya kan biar konklusi akhirnya gitu dong. Oke, tapi menurut gue setuju. Oke, simpan saja alasannya kenapa. Karena kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang Apa tuh? mengkorek-korek lu. Oke. Nah, kan tadi lu sebut nih nikah beda agama itu bisa menjadi suatu hambatan di saat orang saat menikah. Yes. Kira-kira tuh hambatan itu sebenarnya apa sih? Jadi kayak apa yang menjadi hambatan ketika orang ingin nikah beda agama? Hambatannya kalau nikah beda agama. Oke, hambatannya nikah beda agama itu pertama, lu mau nikahnya di mana? Satu tuh, lu mau nikah di mana? Pakai agama yang mana waktu nikah? Kan nikah di Indo kan pas nikah agama nih ya. Yep. Jadi nah itu pertama ditentuin dulu mau nikah pakai agama apa. Satu. Kedua, menurut gue nikahan cuma sehari. Jadi ya udah, setelah itu nikahan cuma sehari tuh, acara tuh cuma sehari. Nah, setelahnya yang berikutnya gimana cara lo mau nge-build keluarga lu tuh pakai agama apa. Oke. Nah, nantinya kan baru setelah itu bakal masuk nih kalau lo misalnya banget punya anak, yang pastinya rata-rata maunya punya anak lah gitu. Yeah. Misalnya anggapannya. Anak lo tuh ntar mau ngikutin agama yang mana gitu. Atau belajar agama apa lah, intinya gitu lah. Mau ngikutin agama yang mana gitu. Oke. Gue setuju dengan Lo setuju? Oke. Iya setuju. Tapi gue mau nambahin. Karena
ini kan lebih kayak ke lu dan pasangan lu. Ya. Dan mungkin tadi lu menyentuh dikit ke basically tata cara pernikahannya kayak di mana tuh lebih kayak mungkin kayak secara law kali ya. Iya kan ya? Yang lu bilang di mananya itu kan ya. Lu sah di mana dan menggunakan agama apa gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir juga sebenarnya ada faktor lain yaitu orang tua, ya nggak sih? Lu setuju nggak? Setuju lah. Jadi kenapa gue bilang orang tua? Jadi kita ngomongin orang tua dulu deh. Kayak sebenarnya kan banyak orang yang kayak tidak direstui karena perbedaan agama ini oleh orang tuanya, oke? Pasti. Bukan masalah antara lu dan pasangan lu, jadi kayak. Yes ya, ngerti banget. Yap. Sebenarnya apakah adil untuk mereka tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan potential soulmate-nya? Hanya karena agama. Perlu gue garis bawahi, hanya di sini adalah case di mana anaknya sendiri not even religious. Jadi ya itu bisa orang tuanya yang religius dan orang tuanya tahu kalau misalnya anaknya religius, atau orang tuanya tidak tahu kalau misalnya anaknya tidak religius gitu. Jadi ya basically itu kemauan orang tuanya lah. Nggak ada hubungannya sama sebenarnya pasangan yang mau menikah gitu. Nah sebenarnya menurut lu itu adil nggak untuk orang tuanya yang nyetop gitu? Karena probably itu bisa dibilang bukan keegoisan atau kayak malu ntar tetangga ngomong apa ini gitu. Kayaknya kalau case malu gue kurang setuju. Kayak zaman sekarang orang tua nggak malu. Bukan nggak malu. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah mereka berhak, ya kan pertanyaan lu itu kan? Apakah mereka berhak untuk melarang? Apakah adil sih sebenarnya untuk adil. Pasangan yang mau menikah untuk di stopnya tuh basically karena tanda kutip ego orang tuanya gitu. Menurut gue adil. Menurut gue adil karena lo dari kecil sampai gede yang biayain, yang ngurus, yang nyayangin yang nyayangin lo pertama kali orang tua gitu loh. Mereka adalah orang paling punya hak sebenarnya. Jadi kalau gue misalnya beda agama itu nggak berarti gue mau tidak direstui juga. Jadi gimana caranya kalau misalnya lo mau beda agama itu lo tuh minta apa yang ngomongnya, lo ngebuktiin gitu kalau pilihan yang lo pilih ini itu memang yang terbaik buat lo. Basically minta restu sih. Minta restu tapi tetap harus ada restunya kalau gue. Menikah beda agama dengan restu. Iya. Kalau menikah beda agama tanpa restu kayak skip deh. Kayak kalau gue skip sih. Kalau kawin lari menurut gue itu bukan menjadi solusi yang baik gitu. Sedangkan kalau nikah agama tapi dengan restu, tapi restunya ini susah ya dapetnya, ini nggak gampang by the way. Betul. Restunya. Best Restunya case scenario basically. Iya, tapi pasti ada jalannya lah kalau emang dikasih. Ini bukan sponsor dari brand apapun ya. Yoi. Basically. Nah, ini gue agak mau melawan arus atau kayak agak melenceng dikit. Ini kita ngomongin kayak ibarat tim bola deh. Lu suka Chelsea kan? Iya. Gue suka Arsenal gitu. Tim lu sampah ya, Bang. Lah. Ya, sekarang lagi sampah sih ya. Jujur maksudnya ya. Selalu sampah. Ya, gue mengikuti fakta aja lah. Emang lagi sampah ya nggak apa-apa. Cuman ya udah, nggak apa-apa sekarang sampah. Nah, tentu lu kan kayak pasti berharap anak lu suka Chelsea juga. Lu kok bisa nikahan lu mungkin lu mau temanya Chelsea gitu misalnya yang foto gitu foto priwetnya yang oke. Foto priwetnya yang pakai baju Chelsea gitu. Jadi lu pasti jejelin anak lu terus tuh Chelsea gitu. Tapi at the end of the day mungkin lu lebih kayak tapi lu kalau misalnya mau suka yang lain mungkin terserah lu kayak gitu. Kalau gue tidak akan nyuruh anak gue suka Chelsea. Tapi gue nyuruh anak gue suka bola. Karena gue nggak. Karena lu fans bola lebih dibanding gue fans Chelsea. bola bukan fans Chelsea sebenarnya. Karena gue nggak pernah bete sama tim lain sih menurut gue. Gue suka ngata-ngatainnya ya. Cuma gue nggak pernah nggak suka sama tim apa gitu kayak biasa aja. Cuma cara mainnya Chelsea menurut gue paling menarik. Tapi kan bodo amat orang nggak suka juga. Sebenarnya itu bukan poin yang gue pengen tarik dari lu, iya, cuman maaf. tidak apa-apa. Maaf. Cuman tidak apa-apa, nggak apa-apa, tidak apa-apa ya deh. Gue pindah ke contoh kedua deh. Kan nomor 1 ini nggak bekerja nih buat lu. Iya contoh kurang. Nomor 2 ini di sekolah juga kan, kayak lu basically dijejelin, matematika, fisika, kimia gitu-gitu. Baik banget. Terus dijelin banyak pelajaran, terus lu biar lu tahu basicnya gitulah dulu. Makin tua, makin gede,
kayaknya kebanyakan sekolah ya, lu kayak lebih difokuskan lah ya gitu, kayak sains itu ada apanya, matematika ada apa gitu semua, art juga ada apa gitu. Dan dia akhirnya boleh pilih mana tuh yang mau ditekuni. Ntar di pas apa namanya kuliah. Kenapa agama nggak bisa gini? Kenapa agama? Kata siapa nggak bisa? Ya kebanyakan orang sih tidak bisa memilih ya gitu. Oh, kalau misalnya satu agama nih dari orang tua, misalnya kayak contohnya orang tua gue beragama dengan gue sama, mungkin nggak gue milih yang lain gitu. Mungkin ini harus digarisbawahi kalau misalnya ini case-nya di mana kayak emang orang tuanya itu agamanya sama, lu kan biasanya ditanamin agama yang sama sama orang tua lu kan. Lu nggak bisa milih dong berarti? Nggak bisa, jelas nggak bisa dong. Kan maksudnya dari awal yang lo tahu cuma itu, sebenarnya bukan nggak bisa milih sih. Dari awal yang lo tahu cuma itu. Kalau misalnya keluarga lu naruh lu di environment yang cuma itu aja juga lu nggak mungkin tahu yang lain dong. Apakah sebenarnya cara yang lebih baik itu adalah membiarkan anaknya mengeksplor sebanyak mungkin atau beberapa, jadi dia tahu alternatifnya apa dan dia merasa oh gue paling cocok di sini, gue paling percaya main ini gitu. Menurut lo apakah itu bisa atau kenapa nggak bisa? Menurut gue itu bisa, tapi cuma sama keluarga yang beda agama. Oke. Itu cuma bisa kejadian di keluarga yang beda agama. Karena kalau keluarga satu agama itu akan sangat nggak mungkin sih menurut gue. Nggak mungkinnya karena agama tuh beda sama bola menurut gue tadi, sama beda sama pelajaran. Kalau agama itu berhubungan sama hidup dan mati aja sih kalau menurut gue, dan tujuan hidup lu sekarang nih ngapain gitu. Lu bukan Chelsea till I die? Enggak ya. Tapi kan gue nggak bela Chelsea juga nggak kenapa-kenapa gitu. Sorry. Tapi kan sekarang misalnya nih Chelsea tiba-tiba Chelsea hilang, emang gue bakal kenapa-kenapa kan nggak juga gitu. Nah beda kalau misalnya agama tuh itu emang nggak bisa agama tuh emang nggak bisa apa yang ngomongnya, ganggu gugat, nggak bisa dilihat gitu loh. Emang itu cuma bisa lu percaya atau enggak, either dua itu doang. Kalau udah percaya ya lu mau apa lagi. Jadi sebenarnya emang jalan terbaik adalah agama itu emang udah ditanamkan dari sejak kecil, dan itu hanya cuman satu yang di case dimana orang tuanya emang agamanya sama. Yes, kalau agamanya sama ya. Kalau kedua orang tuanya agamanya sama, satu lah. Oke. Jadi itu ini bukan pelajaran, ini bukan tim bola, tapi ini agama. Case-nya berbeda. Beda lah, beda. Tidak bisa ya. Tidak bisa diituin. Oke. Udah ngomongin orang tua sama keluarga. Orang-orang yang bisa dibilang di case banyak orang itu adalah faktor paling penting di saat mau menikah, mungkin di hidup juga ya. Dan emang patut didengarkan, patut dihormati, itu patut no question. Yes. Untuk sah dalam konteks negara. Gua sering berasumsi, gua nggak tahu kebanyakan orang, tapi kayak kita sering berasumsi kalau misalnya negara tidak bisa mengesahkan nikah beda agama. Menurut lu benar atau enggak? Atau salah? Apa salah? Salah. Lu taunya gimana? Gue tahu ada bisa nikah beda agama. Lu udah tahu? Tahu. Pintar. Apa sih? Karena gue baru mempelajari kalau misalnya baru-baru ini. Ini berbagi info aja. Kalau ternyata lu emang bisa sebenarnya nikah beda agama di sini. Caranya gimana tuh? Jadi ternyata ada loophole ya. Dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Keren banget. Jadi yang ditulis adalah gini. Suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi basically asal lu bisa nemuin agama lu yang kasih tahu infonya kalau misalnya emang diperbolehkan nikah beda agama, ya menurut negara itu sah-sah aja. Kalau jadi kayak negara ngikutin agamanya. Gue kalau pasal itu gue nggak tahu, tapi gue mengalami di keluarga gue sendiri. Keluarga gue. Apa bilang dari tadi sih? Ya kan biar keren gitu. Ya. Ini biar gue kasih konteks. Jadi salah satu keluarga gue ada yang baru menikah tahun lalu. Mereka tuh berbeda agama, Katolik dan Kristen. Walaupun terlihatnya sama, tetap secara agama. Oh beda itu? Itu dia bos. Itu secara negara tetap beda kan. Agama ada 5 di sini atau 6 ya? 5, 6? Ya apapun itulah. Ya segitulah. Ya pokoknya tapi nikah beda agama itu waktu itu keluarga gue itu melakukan hal itu.
dilakukannya adalah di prosesi waktu itu ya, di case gue ya, ini case gue, jadi gue nggak tahu di case lain. Di case gue, keluarga gue ini nikah di prosesi dengan agama Kristen, tapi si partnernya tidak perlu pindah agama. Karena di Kristen itu boleh nikah beda agama kah? Atau gimana? Boleh. Ya itu gue nggak bisa jawab tuh, kalau itu gue takut kalau gue salah jawab. Cuma yang pasti kemarin bisa. Oke. Karena si gereja Kristen itu minta izin juga ke gereja Katolik, jadi harusnya mereka sama-sama tahu lah seenggaknya gitu. Sama-sama mengerti kondisinya. Yes. Menurut gue ini belum informasinya belum terbuka itu ya. Terbuka itu Orang-orang ya. belum pada tahu juga kali ya. Iya. Lu yang di sini yang tahu mungkin ada, lu tahu nggak? Sekarang udah mulai banyak melakukan yang bisa gitu. Nah, jadi lu melihat orang-orang sudah bisa melakukannya, terus lu mungkin bertanya kayak, kok bisa ya gitu? Iya. Iya. Agas ini informasi yang semoga semuanya belajar di sini. Semoga bener lah. Semoga benar juga ya. Tapi kemarin sih keluarga gue nikah beneran. Gue udah research. Gue udah research. Oke. Dan ada buktinya ternyata. Iya. Jadi klarifikasi. Yep. Validasi. Iya, sorry. Ini ada yang menarik juga nih Ran. Iya. Jadi yang sering kita dengar adalah kayak perbedaan kepercayaan itu leads to kebuntuan rumah tangga. Ya. Terus nanya gue setuju atau enggak kan? Tar dulu. Oh, belum. Sorry. Tar dulu. Oke. Dari tadi pertanyaan kayak gitu ya? Iya. Patternnya kelihatan. Oke. Ya, makanya ini gue mematahkan pattern itu. Oke. 2 alasan perceraian paling populer tahun 2018 adalah perselisihan dan ekonomi. Gue nggak bilang perselisihan ini pasti agama atau bukan agama, karena gue yakin banyak banget selain itu. Bisa juga tapi roots-nya itu dari agama. Tapi ada juga kayak perbedaan persepsi perselingkuhan atau hal-hal yang nggak necessarily sebenarnya agama lah gitu. Iya. Jadi ini asumsi prediksi gitu, kayak 183.000 kasus itu tuh di tahun 2018. Emang yang paling tinggi tuh emang kayak ya yang tadi gue bilang perselisihan sama ekonomi itu. Dan itu kayak paling tingginya gue lupa sih, aduh kenapa gue gak tulis sih, cuman kayak paling tingginya tuh banyak banget lah, kayak benar-benar major. Oke, nikah beda agama pasti akan menimbulkan masalah yang tadi lu bilang kan. Di case ini nih mungkin banget ada chance-nya besar untuk menimbulkan masalah. Itu biasanya alasannya kayak gitu, namanya yang ditakut-takutin kayak begitu. Jadi takut-takutinnya gitu. Cuma kalau dari awal udah diomongin, harusnya sih itu udah nggak bisa menjadi alasan lagi, karena itu masalah harusnya udah ada dari day one gitu loh. Iya. Gimana caranya itu bisa menjadi masalah baru 20 tahun lagi gitu. Betul. Sedangkan lo waktu yang pertama udah tahu ini tuh masalah udah ada, bukan yang masalah ini nggak ada gitu. Betul. Karena gue sendiri merasa nggak sebaik itu, karena di Indonesia itu kita kultur pacarannya itu kita lumayan safe lah, dimana kayak nikah hamil di luar nikah itu aneh, sementara di barat itu kan itu sangat lazim gitu loh. Dua orang yang menikah ini tuh tidak tahu kebiasaan pasangannya, tidak mengenal sangat dalam. Iya. Mereka nggak pernah tinggal bareng sebelumnya, nggak tahu dalam-dalamnya segala macam, terus tiba-tiba pas nikah bisa menjadi bukan masalah. Iya. Gue nggak bilang pacaran sama nikah itu sebuah level yang sama, itu sangat yang berbeda gitu. Cuman asal lu udah menyatukan ide pernikahannya, purpose-nya, lalu keyakinannya itu sama. Mungkin in this case gue nggak tahu ya case-nya gimana, kayak dua orang yang beda nih kepercayaan bisa menyatukan. Ya pasti ada saling harus berkompromi lah. Berkompromi itu dia. Kompromi itu paling penting kalau itu. Itu dia. Kalau nggak mungkin bisa dapat 100% yang lo mau sih pasti. Dan kalau lo mau expect 100% pun lo yang salah berarti. Iya. Iya, itu ya, juga. Itu egois gitu. Egois namanya. Yang nikah sama yang sama aja agama. Iya, kalau gitu nikah sama agama yang sama aja. Kalau emang lo nggak mau compromise. Oke. Setuju juga gue. Iya, pasti. Kalau ada kesempatan untuk melakukan nikah beda agama, apakah lo akan lakukan? Akan lah. Kenapa akan? Karena ya menurut gue yang sekarang gue jalanin ya gue percaya aja. Gue nggak tahu ya apakah hubungan gue sekarang akan berhasil atau enggak. Tapi sampai sekarang, sampai gue lagi bikin ngobrol sama ini, gue yakin bisa aja. Jadi kalau tanya ada kesempatan, ini kesempatan. Jadi lo akan kejar? Akan diusahakan.
kira-kira apakah ada halangan-halangan yang kita omongin tadi tuh, apakah akan lu lalui nggak? Gue merasa pasti akan dilalui. Gue akan mengalami itu. Kalau nih diterusin ya, kan gue nggak tahu nih diterusin atau enggak. Coba, kan gue nggak tahu. Setelah podcast ini. Iya kan gue nggak tahu nih diterusin atau enggak. Cuma kalau diterusin, gue yakin pasti ada masalah-masalah yang tadi kita omongin dari awal itu. Cuma, oke, masalahnya mulai dari keluarga. Gimana cara lo meyakinkan keluarga kalau yang kita pilih adalah yang baik gitu. Yang kedua, barengan sama ceweknya dulu. Ceweknya tuh maunya sebenarnya kemana, maksudnya mau masalah agama ini tuh mau diselesain apa gimana sebenarnya. Sebenarnya apakah lu udah pernah ngomongin ini dengan pacar lu? Mungkin pernah sih, pasti ada kayak sedikit-dikit ngobrolin, tapi kayak karena memang kita belum berencana untuk ke arah yang seserius itu, jadinya kita belum sampai sedetail itu. Kan kita setuju pasti nikah beda agama ada potensi hadangan yang lu mesti lalui. Potensi problem apa yang akan lu lalui di case lu sendiri bersama pasangan lu? Oke. Pertama sama pasangan lu dulu, kedua keluarganya. Oke. Yang sekarang gue lagi jalanin sama pasangan gue. Sementara sampai saat ini ya, gue belum menemukan masalah sama sekali, lebih tepatnya. Sampai saat hari ini ya, gue nggak menemukan masalah sama sekali. Karena gue dan pasangan gue itu saling support, berkompromi tadi. Agama masing-masing. Contohnya, cewek gue mau udah jam berapa? Sudah harusnya maghrib sholat, gue pasti selalu ngomong, sering banget gue ngomong sholat lah gitu. Sholat dulu lah gitu-gitu. Atau gue nanya kok belum sholat atau apa, itu sama juga kayak dia setiap hari Minggu nanya. Udah gereja belum? Kan sekarang online nih, jadi kan bisa di kasur sebenarnya. Cuma cewek gue selalu nanya kayak udah gereja atau belum, atau gimana gitu. Jadi kayak sampai saat ini gue dan si cewek gue ini itu belum mendapatkan masalah ya. Belum tahu nantinya akan ada masalah atau enggak. Cuma sekarang ke keluarga, gue nggak bisa ngomong detail soal keluarga cewek gue karena emang bukan hak gue juga untuk ngomongin itu. Tapi gue bakal ngomong soal keluarga gue. Sejak hari pertama gue pacaran sama cewek gue, itu gue sudah selalu diskusi sama kedua orang tua gue. Karena memang gue sama nyokap bokap gue sangat terbuka lah, ngobrol apa aja gitu. Jadi gue selalu diskusi menurut mereka gimana, terus mereka nanya menurut gue gimana, gue maunya apa sebenarnya gitu-gitu. Nah sementara kalau dari keluarga gue tidak, menurut gue juga nggak ada masalah juga di keluarga gue. Kayak keluarga gue, gue ngerti kenapa gue milih cewek gue sekarang. Terus, tapi tetap dikasih tahu yang tadi, kalau misalnya lo ngejalanin ini, ada nih possible complicationsnya apa aja gitu. Mungkin banget nih yang terjadi masalahnya ini. Tapi selama udah tahu konsekuensinya ya disupport lah gitu. Ininya lo bisa share ke kita? Apa tuh? Ya, yang tadi? Ininya. Misalnya, kalau misalnya lo mau punya anaknya mau diajarin apa gitu. Terus jawaban gue yang sampai saat ini gue pegang ya, sampai hari ini nih, gue nggak tahu besok. Sampai hari ini yang gue pegang adalah, kalau sampai nantinya gue dan siapapun istri gue nanti beda agama punya anak, gue akan dari kecil mengajarkan keduanya. Mengajarkan keduanya ini, diajarinnya tuh sisi baiknya, kayak misalnya semua tuh intinya kan harus baik gitu. Dan dikasih tahu kalau misalnya di hidup lu tuh harus punya pegangan. Nah dijelasin juga, gue sama nyokap lu ini itu beda kepercayaannya. Tapi beda kepercayaan itu bukan hal yang salah. Gue bakal menjelaskan itu ya nantinya. Semoga gue. Jadi dia suruh tersembah Tuhan yang mana? Iya, dia kayak di fase itu gue nggak akan nge-push dia untuk menyembah ke salah satu, karena itu akan jadi berat buat anaknya akan bingung. Menurut gue semua beda agama yang masalah adalah ketika salah satunya itu memaksakan untuk anaknya milih yang mana gitu. Itu akan menjadi masalah menurut gue. Tapi kalau misalnya kita ngajarinnya keduanya, dan keduanya yang baik-baik gitu loh. Maksudnya kan menurut gue agama semua baik gitu loh. Kenapa harus itu menjadi masalah gitu?
nantinya, tapi dijelasin juga makin tambah gede tetap dijelasin. Kayak at the end of the day lu tetap harus milih sebenarnya. Tapi kita nggak pernah ada paksaan untuk memilih gua atau nyokapnya atau bahkan milih agama lain, ya terserah juga gitu. Itu kan haknya, balik lagi itu haknya si anaknya. Tapi yang dijaga itu adalah gimana caranya lu anak lu tuh berserah sama ada nih another entity gitu loh. Karena kalau enggak lu sekarang ngerjain apa hidupnya tuh ngapain aja gitu, kayak nggak ada tujuannya juga gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Mengerti. Jadi basically lu bakal mungkin mengapply analogi sekolah yang tadi kita omongin kali ya. Dimana kayak anak lo itu dikasih mungkin 2 agama minimal untuk dia mengeksplor dan mana yang dia merasa paling cocok, paling dia percaya dan dia emang mau tekuni gitu loh. Sembari menunjukkan kalau berbeda itu nggak apa-apa. Ini barengan tuh, itu tuh barengan, ngajarinnya tuh barengan. Gue belum punya anak jadi gue mungkin juga ngasal juga ngomongnya, kayak belum pasti banget gitu. Cuma yang ada di otak gue sekarang sih gitu, ngajarinnya tuh beda agama tuh nggak apa-apa. Agama tuh ada banyak. Tujuannya ini gitu. Hampir semuanya mungkin tujuannya sama ya, kebaikan gitu. Kayak menurut gue nggak ada yang salah gitu loh. Agama apa yang nggak ada yang salah juga. Makanya keterbukaan untuk memilih yang mana aja itu lu bakal kasih ke anak lu gitu. Iya. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini nggak apa-apa. Ya penonton bayaran, ayo. Penonton bayaran yang mau nanya? Gue nanya juga. Iya boleh. Kedengeran? Pertanyaan pertama. Oke, kan kalau kata lu ini bahwa agama itu mereka sendiri yang milih gitu kan ya. Tapi kalau di akte kelahiran gitu kan masih disuruh pilih gitu kan antara lu apa sih? Kita Islam lu? Kristen. Iya, lu bakal pilih anak lu bakal pilih yang mana dan kenapa? Nah itu pertama sebelum menjalin pernikahan itu lu ada harus udah ngobrol semuanya dulu. Lu bener-bener ngobrol sama pasangan lu ini secara detail. Dan apapun yang lu diskusikan itu harus dikasih tau ke orang tua masing-masing. Nah misalnya tadi pertanyaan lu, misalnya gue punya anak, apa anak itu bakal pakai agama apa gitu? Kan pasti harus ada tuh kayak di akte lahir kan, ya kan? Iya. Emang harus ada? Harus ada. Itu gue tahu harus ada. Nah itu lu diskusiin bareng-bareng. Ya apa yang mau di fake di situ ya? Apa yang mau ditaruh situ, apapun itu harus terima. Apapun itu salah satunya harus terima. Tapi dengan persetujuan. Ini tuh kita naruh ini cuma buat legalitas ya. Itu buat legalitas. Bukan buat gua. Misalnya gini, anak gua agamanya Kristen. Misalnya nanti ya, anak gua agamanya Kristen. Tapi dari awal gua akan menjelaskan ke siapapun cewek gua nanti. Kan nggak tahu. Iya. Parah sih lu. Kan nggak tahu. Nggak, misalnya oke. Misalnya gua akan menjelaskan siapapun nanti yang akan menikah sama gue, misalnya beda agama ya, gue akan menjelaskan kalau ini itu bukan berarti anaknya bakal diajarin hanya agama Kristen. Tapi tetap ajarannya tetap 2 itu. Tolong Kementerian Agama tangkap orang ini. Tapi gue gak tau gue ngomong itu legal secara hukum atau enggak sih, tapi legal harusnya. Iya. Kayak legal harusnya. Anjir kayak peduli setan juga gitu loh, kayak maksudnya. Siapa tadi? Iya makanya udahlah. Oke lanjut, pertanyaan kedua. Halo. Dekatan lagi. Oh sini. Tadi kalau gue nggak salah gue dengerin dari awal, ada satu pertanyaan tadi dari Dir. Lo ngerasa diri lo religius apa enggak, ya kan? Dan lo bilang iya. Iya. Oke. Ini gue punya pertanyaan tanpa mengurangi rasa hormat ya. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi takut. Gue sampai catat nih di notes gue. Wow. Nah, tadi kan lo bilang kalau lo sama Dinda kan kalian suportif akan agama masing-masing, gitu kan. Nanyain udah sholat belum, udah ke gereja belum, gitu kan. Nah, tapi bukannya di masing-masing agama itu, misalkan Kristen ya Tuhannya itu, Islam itu Tuhannya itu ya cuma satu gitu di agama masing-masing. Jadi apakah sebenarnya balik lagi ya, itu sebenarnya diri lo sendiri tuh belum benar-benar memahami ajaran agama? Menurut lo gimana? Kalau menurut gue memahami ajaran agama gue, tapi gue nggak bisa memaksakan ajaran gue ini ke orang lain. Karena menurut gue agama itu hubungan personal lu dengan si Tuhan lo ini, siapapun itulah. Kayak kalau misalnya gue memaksakan cewek gue untuk percaya dengan yang gue percaya, itu salah menurut gue. Karena gue mengganggu hubungan dia dengan Tuhannya.
Tapi kalau sama juga kalau si cewek gue memaksa gue untuk percaya agama dia, itu namanya dia mengganggu hubungan gue sama Tuhan. Karena hubungan satu-satunya hubungan yang nggak bisa diganggu adalah hubungan lu sama Tuhan. Itu tuh eksklusif banget. Itu benar-benar kayak lu tuh nggak bisa tuh diganggu gugat sama siapapun, even sama orang tua gitu. Kalau menurut gue, itu gue ya. Tapi gue nggak tahu itu berarti gue tidak paham agama atau apa, gue nggak tahu. Cuma teori pemahaman gue soal agama gue gitu. Berarti maksudnya ada suatu pemahaman itu yang bisa dibilang agama itu eksklusif ya? Agama eksklusif untuk masing-masing individu. Ya, pribadi gitu. Ya. Siap. Thank you. Semoga menjawab. Terjawab. Amin. Karena kayak gue dengernya dari tadi, gue dengernya kayak it's all textbook aja gitu. Gimana ntar realitasnya itu menurut gue nggak akan mungkin bisa Se-smooth itu. Yep. Terus bahkan di step pertama gitu, misalnya di keluarga gitu. Kenapa pede banget gitu sampai situ maksudnya? Gimana cara lo yakinin keluarga aja sih gitu? Oke, gimana cara meyakinkan keluarga? Mungkin karena makanya tadi gue makanya tadi gue bilang karena gue dengan background keluarga gue yang selalu paham dan mau berkompromi bersama gue gitu. Makanya tadi gue bilang gue tidak bisa ngomongin keluarga cewek gue. Keluarga cewek gue, sorry kok sana. Arthur. Keluarga cewek gue. Karena gue memang nggak tahu nih gimana ngomongnya. Gue nggak tahu gimana cara Dila karena gue belum berkeluarga, belum satu keluarga sama keluarganya dia. Oleh karena itu yang gue lakukan sekarang adalah gue setiap kali gue main ke rumahnya dia atau gimana itu kayak lu menunjukkan kalau beda agama tuh baik loh. Nih gue tuh baik loh, gue tuh orang yang sangatlah baik buat cewek anak lu nih gitu. Nantinya ketika akan ada omongan, seenggaknya udah ada backupnya gitu. Backupnya, ya saya selama ini sama anaknya om baik-baik aja, saya jagain, saya suruh sholat. Kenapa? Ya itu yang gue perencanakan begitu. Cuma kan balik lagi nggak ada yang tahu nantinya gimana. Ntar bapaknya langsung ngomong, Randi, pacaran sama menikah itu berbeda loh. Iya, betul om. Gimana dong? Tapi tapi gue penasaran sih. Gue penasaran kalau sampai nanti ada omongan itu, mungkin gak sih gue nanya kayak ya iyalah. Oh ya boleh, gue nanya misalnya, gue kayak nanya kayak sebenarnya masalahnya tuh di mana sih gitu. Okay. Gue nanya nih dari kan gue nggak paham masalahnya dari sisi bokapnya masalahnya di mana gitu. Kayak om masalahnya sebenarnya ada di mana? Saya mau mencoba untuk mencari solusinya nih bareng-bareng gitu. Oke Ran, pertanyaan dari gue, kan kalau dalam Islam itu misalnya bapak yang nanya lah ke lu, Randi, terima kasih sudah menyampaikan informasi kamu ke saya gitu, sudah mau meminang anak saya gitu kan. Tapi maaf sekali kalau dalam Muslim itu menikahkan beda agama itu haram gitu kan. Ini masalah om dan anak om Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Solusi kamu apa Randi? Oke. Gue akan menjawab, yang nggak tahu ya nanti akan kejawab ini atau enggak. Cuma kalau sekarang yang nanya Om Valdo, gue bakal jawabnya kayak, jadi yang diharapin Om apa saya pindah agama? Keren. Enggak, itu pertanyaan itu, sorry itu nyolot ya jawabnya. Jadi Om maunya saya pindah agama Om gitu. Oh gitu ya. Oh iya kaget. Dan jawaban Misalnya jawabannya iya, berarti Om memaksa saya mengkhianati agama saya sendiri dong. Sedangkan Om nggak mau kan Om juga sekarang tuh nggak mau kalau anaknya mengkhianati agamanya kan. Dan gue juga nggak mungkin mau mengkhianati agama gue. Makanya yang gue propose adalah gue nggak bakal meminta anak Om untuk pindah sama sekali. Tapi gue juga nggak pindah, makanya nikah beda agama. Kita makanya sama-sama menghargai agama masing-masing. Itu makanya karena kalau misalnya di expect-nya gue pindah, gue nggak mungkin. Itu agak berat buat gue, apalagi buat keluarga gue juga. Sama juga dong, cewek gue pindah, berat buat dia, dan berat buat keluarganya. Jadi karena memang ini bukan situasi yang ideal, ya berarti kita mencari jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah kita menghargai agama masing-masing, dengan nikah beda agama tetap itu. Apa nggak jadiin lah, nggak usah. Kalau misalnya nggak usah lah, nggak boleh. Iya, nggak usah. Kalau susah buat dua pihak nggak usah lah. Gimana? Kalau nggak usah, ntar kan bakal ada anaknya juga nih ya kan. Kalau anaknya diem aja, ya udah Om nggak apa-apa. Nggak maksud gue, kalau misalnya yang fight cuma gue itu nggak bakal bisa, nggak mungkin lah, itu nggak mungkin.
Kalau yang nge-fight cuma gue doang nggak bisa. Sama juga nih, ntar waktu ngomong sama nyokap bokap gue, dianya juga harus ikutan fight, atau siapapun wanita nantinya gitu harus ikutan fight, karena kalau enggak capek lah sendiri, nggak mungkin. Ini memang situasi yang tidak ideal, itu harus diakuin dari awal, itu bukan situasi ideal. Cuma gimana caranya kita membuat solusi terbaik dari yang tidak ideal itu gitu. Karena kan base-nya menikah kan karena sayang atau karena ingin menjalin keluarga, itu kan hal yang baik menurut gua. Jadi sama tujuannya baik, kenapa tidak? Tapi balik lagi mungkin tuh teori ya, mungkin tuh textbook banget. Yang tadi dibilang mungkin tuh textbook banget. Jadi kita lihat nantinya ya. Mending kita lihat reaksi bokap Dinda nonton video ini kali ya. Om, saya bercanda Om, kita sebat lagi Om. Ada yang mau bertanya lagi? Atau Dinda mungkin setelah si Dinda mau menyampaikan. Setelah jawaban Randi yang sangat meyakinkan ini dan diplomatis dan sangat wise ini. Diplomatis banget. Ya pasti ntar bakal banyak debatnya sih sama keluarga. Cuma ya mungkin ya dilihat aja gimana meyakinkannya dia sama keluarga. Niatnya udah bagus, lihat ntar prakteknya kita tunggu ya. Gitu deh. Aku punya pertanyaan. Dengan situasi kayak gini lo mau fight bareng sama Randi? Oh ya, sorry. Gue ulang pertanyaan Avi. Dengan situasi seperti ini, apakah lo mau fight sama Randi? Apa? Dia udah nanya kok semalam. Ini direkam sayang. Jadi tolong yang semalam diucapkan lagi. Iya udah bahas jadi Mau. Bagus. Randi yang banyak. Tolong didoakan ya yang nonton ya. banget dah ketawanya. Oh iya, maaf. Ayo. Ini sampai pickingnya buset sih, sampai mentok-mentok semua. Oke, sorry. Gak apa-apa. Pertanyaan terakhir, apakah lu ada pesan untuk couple-couple di luar sana yang mempunyai situasi yang sama dengan lu? Kalau gue pesan-pesannya, misal lu ini berpacaran berbeda agama, lo harus tahu kalau itu bukan situasi yang ideal yang tadi kita omongin. Itu bukan situasi yang ideal, tapi itu bukan situasi yang nggak bisa diselesain juga. Jadi selama lo harus tahu dulu nih si pasangan lo ini mau fight bareng sama lo atau enggak, karena itu yang menurut gue paling penting. Kalau pasangan lo nggak mau fight sama lo, berarti memang nggak worth it hubungannya. Tapi kalau misalnya emang mau, bukan berarti pasti berhasil juga, cuma seenggaknya chance-nya akan lebih besar. Jadi kalau gue itu saran. Dinda ada message? Apa ngikutin? Iya. Ingat aja. Harus bersama-sama melakukannya. Iya, karena kalau sendiri basi. Oh iya. Keren, Randi keren. Keren dari balapan bulat. Oke, sepertinya cukup. Terima kasih Randi dan Dinda atas partisipasinya di Safe Space episode pertama format podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.